Di sini siaran luar negeri All India Radio, saudara-saudara pendengar dari seksi bahasa Indonesia media sosial. Pertama-tama kami sajikan Warta Berita. Warta Berita disampaikan Kishore Tas. Presiden dan Perdana Menteri menyampaikan rasa duka cita atas wafatnya aktor veteran Bengali Soumitra Chatterjee. Aktor veteran dan penerima penghargaan hadiah Dada Saheb Phalke Soumitra Chatterjee meninggal dunia di Panti Jompo, Kolkata kemarin. Dia berusia 85 tahun. Aktor itu dirawat di rumah sakit pada tanggal 6 Oktober tahun 2020 setelah dinyatakan positif COVID-19. Namun, dia kemudian dinyatakan negatif COVID-19 tapi dia meninggal karena penyakit lain, kata sumber-sumber rumah sakit. Dia telah aktif di layar besar dan kecil hampir sampai dia jatuh sakit. Presiden Ramnath Kovind menyatakan rasa kesedihannya atas wafatnya Soumitra Chatterjee. Ia mengatakan dunia perfilman India telah kehilangan salah seorang legenda. Dalam serangkaian tweet, Kovind berkata dia akan dikenang terutamanya karena trilogi Apu dan pertunjukan tak terlupakan lainnya dalam Mahakarya Satyajit Ray. Perdana Menteri Narendra Modi juga menyatakan rasa kesedihannya atas wafatnya aktor veteran Soumitra Chatterjee. Dalam sebuah tweet, Modi mengatakan kematian Soumitra Chatterjee adalah kerugian besar bagi dunia perfilman, kehidupan budaya Bangla Barat dan India. Dia berkata, melalui karyanya, dia mewujudkan kepekaan, emosi dan ethos budaya Bengali. Partai Islam Bersikap Keras Bangladesh, Hafizat-e-Islam memilih ketua baru. Junaid Babungari telah dipilih sebagai ketua baru organisasi Islam Bersikap Keras Hafizat-e-Islam di Bangladesh. Dia terpilih sebagai ketua yang disebut Amir dari organisasi dalam konferensi organisasi yang diadakan di Madrasah Hathazari dari Chattogram pada hari Minggu. Nur Hossain Kasmi terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Partai. Pertemuan tersebut juga mengumumkan pembentukan Komite Pusat organisasi terdiri dari 151 anggota. Jabatan ketua menjadi kosong setelah kematian pendiri ketua Shah Ahmad Shaifi pada September tahun ini yang memimpin kelompok Islam berhaluan keras berbasis di Qaumi Madrasah. Organisasi tersebut juga telah menyaksikan keretakan antara berbagai faksi sesaat sebelum kematian Shah Ahmad Shaifi. Sebuah faksi Hifazat telah menentang keputusan Dewan tersebut yang melukiskannya sebagai upaya untuk melaksanakan agenda Jamaat Islami dan Islami Chhatr Shibir. Para penguasa Myanmar memenangkan mayoritas dalam pemilihan umum. Liga Nasional untuk Demokrasi NLD yang berkuasa telah memenangkan mayoritas dalam pemilihan umum Myanmar yang berlangsung pada tanggal 8 November. Komisi Pemilihan Umum UEC Myanmar membuat pengumuman resmi melalui daftar resmi calon pemenang kemarin. Partai NLD mendapatkan 396 kursi parlemen pemerintah pusat yang adalah lebih dari tahun 2015. Ketika partai tersebut mendapatkan 390 kursi. Partai NLD memenangkan 258 kursi di Majelis Rendah Pito Hutau dan 138 kursi di Majelis Tinggi Amyotha Hutau. Dibutuhkan 322 kursi untuk mencapai mayoritas. Namun, kinerja Partai NLD kurang spektakuler dalam pemilihan negara bahagian etnis karena partai-partai etnis berkumpul. Untuk negara bahagian Hutau, Partai NLD memenangkan 524 kursi termasuk 23 kursi untuk perwakilan balapan nasional. Ini adalah kemenangan kedua berturut-turut bagi Partai NLD yang dipimpin oleh penasihat negara Myanmar Aung San Suu Kyi sejak tahun 2015. Pemerintah Afghanistan merilis daftar lebih dari 150 teroris Pakistan yang tewas di Provinsi Helmand dan Kandahar. Lebih dari 150 orang teroris Pakistan yang giat di Afghanistan tewas dalam operasi yang dilakukan oleh pasukan Afghanistan di Provinsi Helmand dan Kandahar. Kementerian Dalam Negeri Afghanistan merilis daftar teroris Taliban yang tewas dalam bentrokan baru-baru ini dengan pasukan Afghanistan. Setidaknya 55 komandan Taliban telah tewas di Provinsi Helmand dan Kandahar dalam operasi pasukan Afghanistan sebagai tanggapan atas serangan mereka. 152 orang teroris Pakistan tewas di Helmand.
Menurut laporan Dewan Keamanan PBB, sekitar 6.500 orang teroris Pakistan giat di Afghanistan, kebanyakan dari mereka adalah anggota Tehrik-e-Taliban Pakistan. Jangkauan diplomatik India saat perayaan Diwali menjadi saksi partisipasi besar dalam misi India di Beijing. Yang pertama, perayaan Deepavali di Kedutaan Besar India di Beijing tahun ini melihat partisipasi besar dari korps diplomatik di Beijing. Duta Besar India Vikram Misri menjamu lebih dari 100 anggota dari komunitas diplomatik, kepala lembaga multilateral dan media asing untuk merayakan Festival of Lights, yaitu Deepavali. Sekitar 3 lusin kepala misi yang berbasis di Beijing menghadiri acara penuh warna yang menjadi kesempatan besar untuk penjangkauan diplomatik India dengan kekuatan lunak India yang dipamerkan. Misri menyoroti jangkauan global Deepavali termasuk Ramayana, epik utama terkait Deepavali yang juga memiliki banyak varian di ASEAN di kawasan ketentangan India. Jammu dan Kashmir, tentara memberi penghormatan kepada para pemberani. Di wilayah Uni Jammu dan Kashmir, tentara memberikan penghormatan kepada Havildar Hardhan Chandra Rai, Naik Satai Bhushan Ramesrao, penembak Subodh Ghosh dan Sepoy Jondhale Rusikesh Ramachandra yang melakukan pengorbanan tertinggi pada hari Jumat di Kashmir Utara. Dalam upacara khidmat di BB Kant, Srinagar pada hari Minggu, Letnan Jeneral B.S. Raju, Komandan Korps Chinar dan semua jajaran memberi penghormatan kepada para prajurit yang gagah berani. Pada tanggal 13 November, dalam penembakan artileri yang tidak beralasan oleh Angkatan Darat Pakistan, para pemberani ini menerima banyak luka serpihan. Mereka diberi bantuan medis segera dan dievakuasi ke fasilitas medis militer terdekat, tetapi mereka meninggal karena luka-luka yang menyedihkan. Sementara itu, pasukan keamanan perbatasan di Kashmir juga memberikan penghormatan kepada Subinspektur Rakesh Dobhal yang menjadi martir dalam pelanggaran gencatan senjata tanpa alasan oleh tentara Pakistan di distrik Kupwara. Tingkat pemulihan COVID-19 di negara ini mencapai 93,27%. Tingkat pemulihan COVID-19 di negara ini mencapai angka 93,27%, lebih dari 43.000 pasien COVID pulih selama 24 jam terakhir. Menurut Kementerian Kesehatan, jumlah pemulihan telah meningkat menjadi lebih dari 8.249.000. Beban kasus aktual saat ini hanya mencapai 5,26% dari totalnya kasus positif. Saat ini jumlah kasus aktif di negara ini adalah 465.000. Selama 24 jam terakhir, 30.548 kasus baru dilaporkan, membuat jumlah total kasus positif menjadi lebih dari 8.845.000. Kementerian tersebut mengatakan bahwa implementasi yang efektif dari pendekatan tes, lacak, dan perlakuan yang strategis dan bertingkat telah menghasilkan pemulihan yang lebih tinggi dan kematian yang lebih rendah. Saat ini, tingkat kematian kasus India berada pada 1,47% yang merupakan salah satu yang terendah secara global. Selama 24 jam terakhir, 435 kematian dilaporkan membuat jumlah korban menjadi 130.070. New Delhi mengecam Islamabad karena propaganda anti-India atas insiden di Pakistan. Kementerian Luar Negeri India mengecam Islamabad atas tuduhan keterlibatan New Delhi dalam insiden di Pakistan. Dikatakan klaim bukti terhadap India tidak memiliki kredibilitas dan dibuat-buat dan merupakan isapan jempol dari imajinasi. Menanggapi pertanyaan media, juru bicara Kementerian Luar Negeri Anurag Srivastava mengatakan bahwa komunitas internasional mengetahui taktik Pakistan dan bukti sponsor terornya. Dia mengatakan itu adalah latihan propaganda anti-India yang sia-sia lainnya oleh Pakistan yang pasukannya terus terlibat dalam memberikan dukungan tembakan perlindungan kepada para penyusup. Kementerian Luar Negeri juga meminta Pakistan untuk mengakhiri dukungannya terhadap terorisme lintas batas dan mengatakan bahwa para pemimpin Pakistan tidak pernah menyembunyikan fakta bahwa Pakistan telah menjadi pabrik penghasil teror. Kementerian itu mengatakan bahwa penyusupan teroris yang gencar dan induksi senjata-senjata untuk memicu kegiatan teroris terus berlanjut.
Kegiatan semacam itu tidak mungkin terjadi tanpa dukungan pasukan Pakistan yang ditempatkan di sepanjang garis kontrol. Pernyataan dari kementerian tersebut juga mengatakan bahwa India bukan satu-satunya tetangga yang menjadi sasaran teroris yang disponsori Pakistan. Bahagian dunia yang jauh telah melihat jejak teror yang mengarah kembali ke Pakistan. India terus memiliki salah satu kasus COVID-19 terendah per juta populasi secara global. Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa India terus memiliki salah satu kasus COVID-19 terendah per juta populasi secara global. Dalam sebuah tweet, kementerian mengatakan bahwa beberapa negara bahagian dan wilayah Uni berkinerja lebih baik dan melaporkan kasus yang bahkan lebih rendah per juta populasi daripada rata-rata nasional. Dikatakan ini adalah hasil dari kemerosotan yang berkelanjutan di samping kasus baru dan kurang dari 50,000 kasus ditambahkan per hari dalam 8 hari terakhir dan secara konsisten meningkatkan jumlah pemulihan yang lebih dari 8,2 juta setelah langkah-langkah untuk berjuang terhadap COVID-19 diambil sebagai respons dari pemerintah pusat. Dominic Thiem mengalahkan Stefanos Tsitsipas di pertandingan pertama dari turnamen ATP Finals. Di tenis, Dominic Thiem dari Austria mengalahkan Stefanos Tsitsipas dari Yunani pada dalam pertandingan pertama dari turnamen ATP finale di London kemarin. Thiem yang berada di peringkat ketiga di dunia menang dengan angka 7-6, 4-6, dan 6-3. Untuk mengalahkan pemain yang pada peringkat ke-6 di dunia. Thiem melesakkan 9-es melawan 8-es dari Tsitsipas dalam pertandingan yang berlangsung 2 jam 17 menit. Ini adalah pertandingan balas dendam untuk Thiem yang kalah dari lawannya dari Yunani di babak finale dari turnamen tersebut pada tahun lalu. Tsitsipas adalah juara bertahan pertama yang kalah dalam pertandingan pembukaannya di kejadian ini sejak Roger Federer pada tahun 2008. Sekian sudah pendengar warta berita dari siaran luar negeri All India Radio seksi bahasa Indonesia media sosial. Dalam acara yang selanjutnya sudah pendengar kami sajikan komentar yang disampaikan Kishore Das. Komentar ini berjudul KTT India dan Asia Timur. Tahun 2020 memperingati 15 tahun KTT Asia Timur EAS. Pilar utama dalam arsitektur kawasan yang berpusat di ASEAN. Pada hari Sabtu lalu, Menteri Urusan Luar Negeri India Dr. S. Jaishankar menghadiri KTT EAS ke-15 secara virtual atau maya yang dipimpin oleh Ketua Perhimpunan ASEAN Vietnam. Memajukan kebijakan bertindak ke timur, India dan pandangan Indo-Pasifik yang menggarisbawahi komitmen India untuk membangun kerjasama regional yang kuat sambil mengatasi tantangan politik, keamanan dan ekonomi bersama. Menarik sinergi antara sikap ASEAN terhadap kawasan Indo-Pasifik dan inisiatif India terhadap kawasan Samudra Indo-Pasifik, Menteri Luar Negeri India berpendapat betapa pentingnya mempromosikan tatanan global berbasis aturan yang ditambatkan dalam hukum internasional, menghormati integritas dan kedaulatan wilayah. KTT EAS ke-15 mengadopsi deklarasi Hanoi di samping 4 pernyataan pemimpin lainnya tentang kelestarian laut, pencegahan dan penanggulangan epidemi, wanita, perdamaian dan keamanan, dan pertumbuhan ekonomi regional yang stabil. Dilembagakan pada tahun 2005, KTT EAS terdiri dari India, China, Jepang, Republik Korea, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat dan Rusia selain 10 negara perhimpunan ASEAN. Sementara ide awalnya diperdebatkan oleh Perdana Menteri Malaysia pada awal tahun-tahun ke-90-an, laporan tahun 2002 dari Kelompok Studi Asia Timur mendukung EAS sebagai forum yang dipimpin ASEAN yang dibatasi untuk negara-negara ASEAN ditambah 3. Namun, kemudian pada tahun 2005, pertemuan tingkat Menteri ASEAN yaitu AMM memperluas cakupan partisipasinya dengan memasukkan Australia, India dan Selandia Baru dalam kelompok EAS. Selanjutnya, Amerika Serikat dan Rusia mengikuti EAS pada tahun 2011 dan pada EAS ke-6 yang diselenggarakan di Bali, di Indonesia.
Sebagai anggota pendiri AIS, India menunjukkan komitmennya untuk memperkuat forum regional ini yang bertujuan memfasilitasi kerjasama strategis tentang masalah bersama termasuk keamanan maritim, pandemi, rantai pasukan yang tangguh, pemulihan ekonomi yang berkelanjutan, terorisme, non-proliferasi, perubahan iklim dan migrasi tidak teratur. Fokus utama tahun ini adalah mengejar tanggapan terkoordinasi untuk menghadapi tantangan pasca pandemi, termasuk membuat vaksin yang terjangkau dan saling berbagi praktik terbaik dalam memerangi COVID-19. Keamanan kawasan adalah prioritas utama. Menjaga jalur laut bebas dan terbuka serta menegakkan tatanan maritim berbasis aturan adalah tanggung jawab bersama. Di KTT AIS, India menggarisbawahi bahawa negosiasi kode perilaku tidak boleh merugikan kepentingan pihak ketiga yang sah dan harus sepenuhnya konsisten dengan konvensi PBB tentang hukum laut. India menjadi tuan rumah konvensi AIS pertama tentang keamanan dan kerjasama maritim pada tahun 2015 di New Delhi dan mendesak untuk memperdalam kerjasama demi pengembangan ekonomi biru berbasis laut. Selanjutnya, konferensi AIS kedua tentang keamanan dan kerjasama maritim diselenggarakan di Goa pada tahun 2016 dan yang ketiga di Bhubaneswar pada tahun 2018. Awal tahun ini di bulan Februari, India bekerjasama dengan Australia dan Indonesia menyelenggarakan konferensi AIS keempat tentang kerjasama keamanan maritim di kota Chennai. India mengejar hubungan multidimensi dengan Asia Tenggara melalui forum yang dipimpin ASEAN. Sebelumnya, pada tanggal 12 November, Perdana Menteri Narendra Modi telah berpartisipasi dalam KTT Virtual India ASEAN ke-17. Keterlibatan strategis India dengan kawasan ini didasarkan pada 3C, yaitu perdagangan, konektivitas, dan budaya. India akan terus berinvestasi di ASEAN dengan tujuan meningkatkan kemitraan strategis ASEAN-India ke tingkat yang lebih tinggi. Hubungan peradaban dan budaya antara India dan Asia Tenggara tetap kuat. Konektivitas regional termasuk konektivitas fisik, kelembagaan, dan antar warga dengan Asia Tenggara merupakan prioritas strategis bagi India. Selain itu, ASEAN tampil sebagai mitra dagang terbesar keempat India dengan nilai perdagangan $86.9 miliar AS di antara keduanya. Sementara India memilih keluar dari Pakta Kerekanan Ekonomi Komprehensif Regional atau RCEP yang ditandatangani pada tanggal 15 November karena masalah luar biasa yang belum terselesaikan dan fragmentasi terutama terkait liberalisasi sektor jasa dan kekhawatiran defisit perdagangan. Delhi sangatlah berinvestasi dalam memperkuat hubungan perdagangan dengan meninjau India Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN. Saat India memperkuat kerjasama politik, pertahanan, dan strategisnya dengan kawasan itu, forum seperti AIS menawarkan kesempatan bagi India untuk mengkonsolidasikan posisinya sebagai yang mempunyai peranan yang penting dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Sekian.